Halo pendengar setia Max Indonesia, jumpa lagi di PSBB, Podcast Santai Banyak Bahasan, episode 6. Hari ini pada hari Jumat, bertepatan pada tanggal 19 Februari 2021. Terpantau cuaca di Yogyakarta pada hari ini sangatlah mendung dan hujan-hujan rintik sendu yang siap mengisi hari-hari Anda ke depan menurut perkiraan cuaca. Tentunya bersama saya Faris di sini dan panelis kita hari ini yang sudah pasti akan menemani saya ngobrol pada sore hari ini. Beliau adalah founder dari Piring Sayur. Bisa dia di Instagramnya, nanti saya akan menunjukkan alamat Instagramnya. Beliau adalah founder dari Piring Sayur yang merupakan sebuah akun yang sangat menarik dan out of the box. Berbeda dengan akun-akun lainnya. Dan pastinya jika kalian mengakses dari akun tersebut pasti bisa membuat kalian ngiler lah atau lapar lah. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita sambut Kak Emily dari Piring Sayur. Halo Kak, selamat sore. Halo Mas Faris, selamat sore. Oke, Kak Emily sekarang lokasinya di mana ya? Aku sekarang di Jakarta. Wis, di ibu kota. Nah, jadi Kak, lebih langsung aja biar para pendengar itu lebih tahu, Piring Sayur itu sebenarnya apa sih Kak? Namanya dari Piring Sayur tapi medianya media sosial gitu. Itu sebenarnya apa gitu? Piring Sayur itu sebenarnya kita bilangnya eatery dan juga kita punya 2 store di Jakarta. Jadi emang kita bergerak di bagian F&B business di bagian plant-based food. Jadi Piring Sayur itu adalah sebuah plant-based eatery berlokasi di Jakarta. Kita meng-cater makanan dan juga kita punya 2 store di Jakarta. Jadi most of our foods dan bahkan semuanya itu mengandung bahan-bahan dari plant-based. Lalu komoditas apa tuh yang ditampung di Piring Sayur sendiri? Variannya itu seperti apa gitu? Untuk varian makanannya sendiri sih, jadi dari grains, dari greens, dari beans, semuanya kita mengandung itu. Dan kalau dari makanan sendiri kita dari dessert pun ada, dari savory juga ada, dan bahkan minuman-minuman juga ada. Oke. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan riset di Piring Sayur sendiri, riset secara sebelumnya aku sudah pernah berbincang juga sebelumnya, dan juga riset di media sosial sendiri. Di sini salah satu pertanyaan yang mungkin akan menjadi banyak pertanyaan dari banyak orang adalah apakah ada perbedaan antara plant-based food, vegetarian dan vegan gitu Kak? Mungkin Kak Emily bisa menjawab. Oh, halo. Halo, mati lagi ya? Tadi mati. Oke, Iya. gak apa-apa dilanjut aja, langsung ke pertanyaan aja Mbak ya. Udah dengar toh? Oke. Udah. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi atau mewakili dari banyak orang tentang apakah ada perbedaan antara plant-based food, vegetarian, dan vegan. Oke. Jadi ya betul banget seperti Mas Faris bilang, emang banyak banget yang bertanya-tanya soal ini. Jadi aku akan jelasin mulai dari plant-based kali ya. Jadi plant-based itu adalah makanan yang berbahan dasar sayuran. Kalau vegan itu betul dari bahkan makanan yang dari sayur-sayuran, tapi vegan tuh mostly bergerak daripada lifestyle. Jadi mungkin banyak orang yang mengadopsi makanan diet berbahan dasar sayur-sayuran, tapi mereka juga tidak mengkonsumsi atau tidak menggunakan bahan-bahan barang yang lainnya tuh menggunakan hewani juga, misalnya nggak pakai tas kulit, nggak pakai tali pinggang kulit gitu-gitu. Jadi vegan is a lifestyle, kalau plant-based adalah pola makanan dari orang vegan. Untuk vegetarian sendiri itu tuh makanan berbahan dasar mostly sayuran, tapi masih mengandung makanan-makanan turunan hewani, misalnya seperti susu, keju, telur gitu. Oke. Sangat jelas sekali, sebenarnya sangat bisa dimengerti sekali. Mungkin tapi beberapa dari kita atau dari manusia awam itu sangat susah mencari perbedaan lah kalau sudah tercampur-campur seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah dengan konsep plant-based food tersebut, bisa nggak itu membantu lingkungan? Itu bisa banget jawabannya karena banyak dari penggunaan karbon di dunia ini dan
land di dunia ini itu mostly karena adanya peternakan gitu. Dan doing a plant-based food itu mostly we use less carbon, less water, and less carbon emissions gitu. Jadi emang it definitely sangat berhubungan langsung dengan adanya global warming dan juga karbon-karbon dan land yang kita gunakan untuk berternak. Harusnya kita bisa menggunakan itu for farming gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi masih banyak banget juga teori-teori yang menjelaskan apa saja sih sebenarnya yang bisa membantu lingkungan sendiri dari menggunakan makanan plant-based. Oke. Lalu kalau untuk kesehatan manusia sendiri, Kak? Kalau kesehatan sendiri ini sangat-sangat berkorelasi langsung ya, karena aku juga pertama kali buat piring sayur karena ada alasan of kesehatan gitu. Nah, tarik ke belakang, tingkat kematian tertinggi di dunia itu mostly karena cardiovascular diseases seperti heart attack, diabetic, ada stroke gitu. Nah itu semua berkorelasi dengan adanya makanan-makanan yang mereka konsumsi setiap harinya dan mengandung hormon-hormon ataupun lemak-lemak jahat yang dari hewani gitu. Nah, kalau misalnya dari plant-based food sendiri, mereka tuh bisa mengimprove gut health kita, bisa improve juga sistem imun tubuh kita, dan juga reduce inflammations. Jadi, reduce inflammation is to neutralize the toxic yang kita dapatin setiap harinya dengan polusi. Karena kalau misalnya kita menghirup udara aja, itu pasti udah nggak pure oxygen kan, dan nggak mungkin semuanya baik gitu. Nah, dengan menggunakan plant-based food, konsepnya adalah food for medicine. Jadi kita bisa menetralisasi toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya tubuh kita tuh semua mengandung lemak-lemak jahat yang susah diproses, bagaimana kita bisa menetralisasi dengan hormon yang baik gitu. Nah, di sini ada satu pernyataan, yaitu gini, ada yang bilang bahwa manusia itu butuh daging, yang pastinya bukan imitasi ya, sebagai sumber lemak dan protein. Nah itu bagaimana menurut Mbak Emily sendiri? Sebenarnya kalau misalnya dari konsep orang-orang yang suka dibicarakan adalah kita butuh lemak hewani, butuh protein hewani karena untuk biar kita lebih kuat gitu. Padahal kalau misalnya kita pikir ulang lagi, padahal hewan sendiri aja dapat tenaga segitu besar dari makan makanan sayuran doang gitu. Daripada kita cuma makan dari hewan sendiri, kenapa nggak kita langsung ke sumbernya? Karena sebenarnya sumber terbesar dari protein itu bukan dari hewani, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Asal dengan balance yang tepat ya, dengan gramasi yang tepat gitu untuk setiap harinya gitu. Jadi padahal kalau misalnya kita makan dari hewani, proteinnya juga udah tercampur dengan banyak hormon yang susu sapi gitu. Susu sapi kan orang bilangnya, oh bagus buat kalsium gitu. Padahal susu sapi itu ada ketika sapinya habis melahirkan nih. Jadi sebenarnya susu sapi kan buat anak sapi gitu. Jadi kita minumin hormonnya sapi. Nah, jadi kenapa kita banyak penyakit dengan si makan makanan hewani ini? Karena kita memakan hal-hal yang seharusnya kita tidak makan gitu sih. Nah, tadi kan setelah kita membahas seperti manfaat lingkungan, manfaat kesehatan, nah sekarang itu kita masuk ke resikonya, Kak. Ada nggak sih resiko tersendiri dari budaya plant-based food sendiri? Untuk resiko tuh menurut aku ini lumayan berbeda-beda setiap orang, karena banyak banget orang yang definisi kesehatannya berbeda-beda gitu. Mungkin aku butuh 1.600 kalori, mungkin Mas Fari butuhnya 2 kalori setiap harinya. Nah, sebenarnya untuk setiap harinya aja kita belum tentu bisa fulfill that calorie standard yang kita butuhkan setiap harinya gitu. Nah, might as well kita makan makanan yang emang berdasarkan dari source-nya. Kalau dari aku sih gini, misalnya oke deh kita makan sayur-sayuran tapi kita nggak dapet omega 3 yang dari ikan nih gitu kan. Suka banyak yang bingung tuh omega 3 dari mana, lemak dari mana, protein dari mana gitu, karena kita tahu cuma hewan-hewan aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa trace back dari makanan-makanan kita pilih dari tumbuh-tumbuhan, itu tuh sebenarnya mencukupi semua nutrisi kita dan tidak ada resiko sama sekali, bahkan malah menyembuhkan gitu. Banyak riset yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita cuman makan sayur-sayuran doang, banyak diseases yang di dunia ini sebenarnya nggak ada gitu. Kayak kasarnya banyak banget sekarang bercerita dan konspirasi tentang kalau misalnya orang lelawar gitu kita nggak ada corona sekarang, misalnya seperti itu kan. Jadi it definite tidak ada resiko untuk makan makanan plant based aja, tetapi
harus in mind bahwa kita harus memakannya dengan balance setiap harinya, dengan nutrisi-nutrisi yang terjaga. Sama dengan makan hewani gitu. Kalau misalnya kita makan hewan juga, kita juga mesti perhatikan nutrisi apa aja sih yang kurang, atau nutrisi apa aja sih yang mesti kita gantikan dengan hormon yang jahat tersebut gitu sih. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya studi kasus yang ini terjadi pada saya. Mungkin dari Kak Emily akan saya kasih tahu bahwasanya saya itu tidak doyan sayur. Nah, gini, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya itu, ya saya doyan sayur tapi hanya beberapa aja, tapi nggak sampai ke mengkonsumsi secara masif gitu. Jika Kak Emily tadi membahas bahwasanya plant-based food itu merupakan hal yang positif dan sehat gitu, nah terus bagaimana dengan orang-orang yang seperti saya ini Kak? Bagaimana caranya saya itu bisa juga untuk tertarik gitu, untuk tertarik, untuk concern gitu. Itu seperti apa? Bagaimana caranya kayak gitu? Saya sebenarnya juga heran pada doyan sayur, sedangkan menurut saya dari segi rasa, dari segi tekstur itu tidak menarik. Seperti itu. Gimana Kak? Kalau dari aku nih, itu juga hal yang sama Mas sama aku waktu aku pertama kali jalan. Karena kayak, aduh menurut saya tuh nggak ada yang lain bisa gantiin daging, lemaknya aja udah enak banget gitu kan. Nah tapi pas saya bener-bener jalannya pelan-pelan. Jadi saya tidak langsung ekstrim jadi vegan gitu sih. Jadi saya pelan-pelan kayak oke deh setiap hari Senin saya tidak makan daging merah. Setiap hari Selasa saya tidak makan daging putih. Dan kayak hal-hal seperti itu tuh yang bikin saya discover more tentang makanan-makanan yang ada yang belum pernah saya sentuh gitu. Misalnya kayak saya nggak tahu selama ini kalau misalnya tahu itu dimarinasi dengan bumbu-bumbu yang biasa saya pakai buat daging, misalnya kayak oil terus campur garlic, campur rosemary, itu rasanya kayak steak gitu. Nah sebenarnya karena kita belum pernah mengeksplor bahan-bahan di luar sana yang lebih dalam lagi sih kalau menurut aku gitu. Dan tips yang kedua adalah untuk tidak terlalu overthink apa yang kita makan gitu. Kadang kita suka pengen menjalani plant-based tapi nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, takut mengandung ini gitu. Justru itu yang bikin merasa kayaknya makin gak enak deh jadi pola makan sayur gitu. Padahal biasanya kayak kita hidup di Indonesia itu jauh lebih enak karena gado-gado, ketoprak, itu aja semua udah plant-based gitu. Tanpa kita bener-bener mikirin ini gak ada daging. Dan kita sebenarnya kenyang-kenyang aja dan suka-suka aja kan gitu sih. Jadi menurut aku sih jalaninnya pelan-pelan aja, jangan terlalu dipikirin gitu. Karena sebenarnya it actually jauh banget lebih enak. Dan jujur aja nih Mas, dulu aku gak bisa masak nih pas plant-based. Pas aku mencoba jadiin plant-based, aku jadi bisa masak karena aku jadi pengen coba semua bumbu dapur yang ada untuk meningkatin rasa itu. Justru rasanya jauh lebih enak daripada makan daging. Itu banget. Dan daging itu cuma ada teksturnya gitu. Kalau plant-based tuh rasanya dapet gitu. Jadi bedanya lebih di situ sih. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu sih kenapa juga katanya sih dulu ketika kecil saya itu terlalu banyak makan sayur jadi akhirnya kayak bosan atau gimana. Oke, kembali lagi ke piring sayur. Dengan banyak sekali pembahasan kita tentang plant-based food dan lain-lain, itu sebenarnya misi besar apa tuh yang ingin diangkat dari piring sayur sendiri? Jadi misi besar dan mimpi terbesar piring sayur tuh sebenarnya kita pengen membentuk ekosistem yang lebih sehat buat dunia ini sih. Dan aku percaya soalnya di dunia kan 3 hal terpenting dunia itu adalah bumi, manusia dan hewan ya kan. Dari awal pun juga kita diajarin untuk saling menjaga gitu. Kalau nggak ada salah satu dari diantaranya kita nggak akan hidup gitu. Dan aku merasa bahwa semakin kesini orang tuh sudah terlalu campur aduk dengan adanya realita di dunia gitu. Mereka melakukan segala macam cara untuk menghasilkan kebutuhan dagingnya, kebutuhan uangnya gitu. Jadi mereka melakukan segala cara. Yang tadinya ayam bertelur tuh secara normal, sekarang disuntik lah bertelur seminggu sekali. Hal-hal seperti itu kan udah gak sehat. Jadi aku berharap dengan adanya plant-based, orang-orang tuh jadi lebih aware, lebih sehat lagi untuk menjalani kehidupan mereka itu dengan ekosistem yang lebih sehat gitu sih. Kalau misalnya aku percaya, kalau misalnya orang itu sekali aja dalam 1 tahun ini serentak makan tumbuhan, aku yakin banget kita bisa mencium udara lebih segar. Lebih hal-hal seperti itu sih, hal-hal yang kecil yang kita nggak sadarin dan kita take for granted, tapi kita nggak jaga gitu. Aku percaya dengan makan makanan plant-based, kita nggak cuman memberikan nutrisi buat tubuh kita, tapi kita memberikan nutrisi untuk masa depan kita gitu. Untuk masa depan bumi ini, hewan dan juga lingkungan dan kesehatan kita sih gitu. Nah, dari misi besar tersebut kan
kalau tadi aku dengarnya itu sangat bisa dibilang sangat mulia, bisa dibilang sangat revolusioner gitu kan. Eee, Usaha-usaha langkah-langkah apa tuh yang ditempuh dari Piring Sayur sendiri? Kalau kita sih sekarang, piring sayur tuh mungkin yang membedakan piring sayur dengan lainnya adalah kita tuh suka banget untuk merangkul pebisnis-pebisnis kecil lainnya seperti kita. Misalnya, apalagi di zaman pandemi begini banyak banget kan setidaknya 1 atau 2 teman lingkungan kita lah yang akhirnya membuat bisnis sendiri di rumah. Dan itu yang aku sedang rangkul banget sekarang. Aku percaya dengan aku memberikan platform yang ada melalui piring sayur, mereka bisa bertumbuh juga gitu. Dan aku sekarang ke depannya lagi pengen mengajak kolaborasi bisnis di bidang plant based untuk membesarkan barang-barang gitu dari lewat piring sayur. Jadi lebih ke kolaborasi dan lebih ke membentuk komunitas kecil-kecil ini gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang untuk user-nya atau yang aktif di Piring Sayur itu ada berapa orang, Kak? Halo halo. Halo halo halo. Halo Mas, tadi putus lagi, Iya ya, sorry, kenapa? itu pertanyaan selanjutnya itu, kalau boleh tahu sekarang itu udah berapa banyak customer yang sudah pernah terlibat di Piring Sayur, Kak? Berapa banyak ya? Jadi, sebenarnya aku nggak terlalu menghitung ya, Kak, tapi kalau misalnya dari customer base kita sih kurang lebih 5.000 sampai 6.000 customer, untuk yang catering dan offline store gitu. Itu, jangkauannya itu, Jakarta saja atau sampai daerah lain atau sampai luar negeri bahkan? Kalau kita sih sekarang fokusnya di, Jakarta, Depok, Tangerang saja sih. Cuman kalau misalnya, untuk makanan-makanan yang frozen, kita bisa melakukan pengiriman ke seluruh Pulau Jawa dan Sumatera, iya. Nah, oke. Sekarang untuk selanjutnya Mbak, saya memberi waktu Mbak Emily buat memberi pesan serta untuk promosi kepada Piring Sayur. Promosi Piring Sayur promosi Piring Sayur ke pendengar nantinya. Silakan monggo, Mbak. Oke. Aduh aku bingung kalau kayak gini, cuman mungkin menurut aku sama sih, sama yang kayak tadi aku sampaikan ke Mas Fari juga, Mas Faris. Jadi menurut aku nggak ada salahnya untuk kita mencoba 1 hari lebih baik daripada kita sebelumnya sih, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kita pikir nggak cuma buat enak doang, nggak cuma buat kenyangin doang, tapi untuk berdampak lebih dari apa yang kita bisa rasakan gitu. Untuk berdampak lebih dari apa yang kita bisa lihat besok, tapi untuk masa depan kita, untuk uh, apa ya, ke the betterment of our ecosystem gitu. Jadi menurut aku instead of just fulfilling your day, tapi kenapa nggak kayak fulfilling your future juga at the same time gitu sih. Oh, dan promosi ya, oke. Jadi kalau misalnya mau beli piring sayur, kita ada website di piringsayur.com atau kita bisa juga ada di Instagram @piringsayur. Nanti bisa juga dilihat di situ ada weekly menunya untuk catering dan juga kita ada 2 store di Kerambul Kutu SCBD dan juga ada di Trogong Cilandak gitu. Bisa langsung cek di GoFood dan GrabFood juga. Oke. Nah, kalau saya mau pesen tuh via apa ya, Mbak ya? Kalau mau pesen? Kalau mau pesen, kita bisa via dari website tadi untuk yang catering di piringsayur.com atau kalau misalnya mau langsung pesen dari GoFood atau GrabFood juga bisa. Tuh. Tapi kalau misalnya ke Jogja gitu, bisa juga dari Tokopedia. Tokopedia kita juga ada, cuman kita nggak bisa kirim makanan yang udah mateng. Paling juga yang bisa yang frozen. Kita ada pempek, ada dumpling, ada nuggets gitu. Nah itu untuk produksinya itu melibatkan siapa aja, Kak? Untuk produksinya melibatkan siapa tuh maksudnya gimana? Ini kan dari Piring Sayur sendiri kan menyediakan berbagai makanan. Nah ini apakah mengolah sendiri atau memang pesan atau gimana? Oh iya, untuk kalau misalnya makanan intinya kita semua mengolah sendiri. Kita punya central kitchen sendiri di Trogong. Tapi kalau misalnya
yang sesuai dengan misi tadi, kita banyak juga berkolaborasi dengan pebisnis-pebisnis kecil lainnya, misalnya kayak ada yang nitip jual brownies vegan, ada yang nitip jual crackers vegan, gitu-gitu sih. Jadi banyak juga variasi. Oke, para pendengar, tak terasa hampir lebih dari 20 menit atau hampir setengah jam kita berbincang-bincang dengan piring sayur. Sebelum saya pamit, bagi yang ingin mengetahui info lebih lanjut bisa menghubungi atau melihat dari media sosial piring sayur. Di Instagram ada piring sayur @piring sayur, serta di dalamnya sudah terdapat website yang bisa diakses untuk pemesanan serta untuk informasi. Nah, jangan lupa juga ikuti kampanye #kembali ke awal bersama Max Indonesia di Instagram @max_id, channel YouTube Max Indonesia, dan website www.maxindonesia.com. Saatnya saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Kak Emily. Terima kasih Mas Faris.